Halo jagoan MIPA, hari ini kita akan belajar matematika untuk SMP. Materi yang akan kita pelajari adalah bangun ruang sisi datar. Bangun ruang yang kita pelajari ada kubus, ada balok, ada prisma, dan ada limas. Prisma macam-macamnya adalah contohnya prisma segitiga, prisma segi 5. Balok dan kubus juga termasuk prisma. Kemudian limas juga ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Pertama, kita akan mempelajari kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Unsur-unsur yang ada adalah pertama jumlah rusuk. Rusuk kubus itu panjangnya sama semua, jumlahnya ada 12, yaitu AB, CD, EF, GH, BF, CG, AE, DH, kemudian BC, AD, EH, dan FG. Untuk jumlah titik sudutnya sesuai namanya A, B, C, D, E, F, G, H berarti ada 8 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, D, E, F, G, dan sudut H. Untuk jumlah sisinya ada 6. Semua sisi atau bidangnya sama, yaitu ada bidang ABCD, ada bidang EFGH, ada bidang BCGF, ada bidang ADHE, ada bidang ABFE, dan satu lagi bidang DCGH. Untuk jumlah diagonal sisinya, karena sisinya ada 6, berarti jumlah diagonal sisinya ada 12. Yang pertama ada AC, BD. Kemudian ada EG dan HF. Lalu ada BG dan CF, AH dan DE. Lalu ada AF, BE, ada DG, CH. Untuk jumlah diagonal ruangnya ada 4, yaitu AG, A ke G, terus B ke H, terus C ke E, dan satu lagi D ke F. Untuk jumlah bidang diagonalnya ada 6, yaitu ACGH, BDHF, ABGH, CDEF, BCEH, dan yang terakhir ADGF. Ini adalah unsur-unsur bangun kubus. Kemudian perhatikan jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus seperti contoh di bawah ini. Misalkan yang warna kuning ini adalah sebagai atas, maka kalau disusun yang warna ungu ini nanti akan sebagai alas. Rumus-rumus yang ada di kubus. Yang pertama panjang diagonal sisi. Diagonal sisi ini contohnya adalah seperti AC. Kubus mempunyai rusuk yang sama, misalkan semuanya sisi S. Berarti rusuknya adalah S. Panjang diagonal sisi sama dengan S akar 2. Kalau diagonal ruang, S akar 3. Kalau panjang kerangka, karena ada 12 yang sama, berarti 12 dikalikan S. Untuk luas permukaan, karena dia memiliki 6 sisi atau bidang yang sama, rumusnya 6 dikali S kuadrat.
Dan volume rumusnya S pangkat 3. Bangun ruang segi datar yang kedua adalah balok. Balok A, B, C, D, E, F, G, H, unsur-unsurnya adalah jumlah rusuk. Ada 12, yaitu rusuk AB nanti akan sama dengan rusuk CD, akan sama dengan rusuk EF, dan sama dengan rusuk GH. Kemudian rusuk BC sama dengan AD, sama dengan EH, dan sama dengan FG. Kemudian yang rusuk yang tinggi ada AE, sama dengan BF, sama dengan DH, dan satu lagi sama dengan CG. Jumlah titik sudut sama dengan kubus, yaitu ada 8. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, F, G, dan H. Jumlah sisi atau bidang ada 6. Ada ABCD. ABCD ini nanti luasnya akan sama dengan EFGH. Kemudian ada BCGF. BCGF ini luasnya akan sama dengan ADHE. Dan ada ABFE akan sama dengan CDHG. Jumlah diagonal sisi ada 12, yaitu AC, BD, kemudian EG, dan FH. Lalu ada AH, DE, BG, CF. Lalu ada juga AF, BE, DG, dan terakhir ada CH. Jumlah diagonal ruang ada 4, yaitu diagonal ruang A ke G jadi AG, B ke H, kemudian C ke E, dan D ke F. Untuk jumlah bidang diagonal ada 6, yaitu ACGH, ada BDHF, ada ABGH, CDEF, BCEH, dan satu lagi ADGF. Untuk jaring-jaring balok seperti gambar di bawah ini. Terlihat dia memiliki 3 pasang bangun yang luasnya sama. Jadi kalau misalkan sisi alasnya adalah warna ungu, maka sisi atasnya juga berwarna ungu. Selanjutnya, mencari panjang diagonal sisi. Diagonal sisi ada diagonal sisi AC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau diagonal sisi AH. AH kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Dan satu lagi AF. AF kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah AB kuadrat. Sedangkan untuk diagonal ruangnya, diagonal ruang AG, AG kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Panjangnya yang ini, lebarnya sisi yang ini, dan tingginya sisi yang berdiri. Kalau panjang kerangka, karena panjangnya ada 4, jadi 4 kali panjang tambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi. Atau 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Untuk luasnya dapat memakai rumus 2 dikali panjang kali lebar tambah
2 dikali panjang kali tinggi tambah 2 dikali lebar kali tinggi. Kita kumpulkan 2 dikali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar kali tinggi. Untuk mencari volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prisma. Prisma diberi nama sesuai dengan alasnya. Misalkan yang pertama ini alasnya berbentuk persegi atau segi 4. Jadi namanya adalah prisma segi 4. Yang kedua, itu bentuknya alasnya adalah segi 6, maka namanya prisma segi 6. Sedangkan yang ketiga, itu bentuknya adalah segitiga, maka namanya adalah prisma segitiga. Dan yang keempat, alasnya berbentuk trapesium, maka namanya prisma trapesium. Selanjutnya, jumlah rusuk prisma itu adalah sesuai dengan alasnya. Jumlah rusuk bisa memakai rumus 3N. Jadi kalau misalkan dia prisma segi 4, misalkan prisma segi 4, berarti nanti rusuknya ada 3 kali 4, 12 rusuk. Kalau jumlah titik sudutnya, rumusnya 2N. Untuk jumlah sisi atau bidang, rumusnya N plus 2. Untuk diagonal sisi, rumusnya N dikalikan N min 1. Untuk jumlah diagonal ruang, rumusnya N dikalikan N min 3. Dan untuk bidang diagonal rumusnya 1/2 dikalikan N dikalikan N min 1. Untuk luas permukaan limas rumusnya 2 dikalikan luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Atau dapat disingkat dengan 2 dikalikan LA ditambah keliling kali tinggi. Sementara kalau untuk volumenya rumusnya luas alas kali tinggi. Atau boleh juga ditulis LA kali T. Jadi semua ini tergantung luas alasnya. Jika alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya sisi kali sisi. Kalau persegi panjang berarti panjang kali lebar. Lalu yang keempat ada limas. Limas juga sama sesuai dengan alasnya. Misalkan yang pertama alasnya berbentuk segi 4, maka namanya adalah limas segi 4. Kemudian untuk yang kedua karena alasnya segitiga, maka namanya adalah limas segitiga. Dan untuk yang ketiga, alasnya berbentuk segi 5, maka namanya limas segi 5. Untuk unsur-unsur bangun pada limas, jumlah rusuk kita memakai rumus 2N. Jumlah titik sudut kita memakai rumus N plus 1. Kalau jumlah sisi atau bidang, rumusnya juga sama, N plus 1. Dan jumlah diagonal sisi rumusnya setengah dikalikan N min 3 dengan syarat N-nya lebih dari 3. Jika N-nya belum lebih dari 3, maka jumlah diagonal sisinya 0. Diagonal ruangnya adalah 0. Sementara jumlah bidang diagonal rumusnya sama dengan diagonal sisi, yaitu setengah dikalikan N min 3. Untuk luas permukaan limas, kita bisa memakai rumus luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Untuk volumenya, rumusnya bisa luas alas dikali tinggi, kemudian dibagi 3. Jadi kalau misalkan rumus 5 segi 4, ini kalau dibuka gambarnya seperti ini.
Maka nanti luas permukaannya sama dengan alasnya berbentuk persegi, berarti sisi dikali sisi, ditambah sisi tegaknya berbentuk segitiga ada 4. 4 dikali luas segitiga, atau sisi kali sisi ditambah 4 kali 1/2 kali alas kali tinggi. Jadi untuk luas permukaan dan volume limas juga sesuai dengan alasnya.